Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Jawawi Nasrullah NIM 2071999 dan yang kedua Muhammad Eko Prastio NIM 2071102. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu landasan kurikulum biar teman-teman tahu. Landasan kurikulum adalah nilai-nilai, tradisi, atau kepercayaan yang mempengaruhi tentang kualitas pendidikan yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Nah, untuk landasan kurikulum terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, landasan agama. Yang kedua, landasan yudiris. Yang ketiga, landasan filosofis. Yang keempat, landasan psikologis. Yang kelima, landasan sosial budaya. Yang keenam, landasan empiris. Dan yang terakhir, landasan iptek. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan teologis atau agama. Dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai-nilai kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki terkaitnya dengan sumber pokok agama yaitu Al-Quran dan Hadis, prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diperintahkan Rasulullah SAW. Landasan filosofis. Landasan filosofis atau landasan filsafat berasal dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos yang artinya cinta yang mendalam dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum atau landasan undang-undang yang dijadikan tempat berpijak atau dasar dari pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang landasan hukum, maka kita berbicara tentang undang-undang yang diajukan pokok untuk pengembangan kurikulum tersebut. Landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antar peserta didik dengan peserta didik yang lain dan juga antar orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena kondisi psikologisnya. Berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks inilah sesungguhnya manusia menjadi lebih maju, lebih banyak memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupan baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Landasan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu dengan individu lainnya, antar golongan atau lembaga sosial yang disebut juga dengan ilmu masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak selalu bergaul dengan lingkungan atau dunia sekitar. Nah, dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Pada dasarnya, dunia sekitar manusia dapat digolongkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, dunia alam kodrat. Yang kedua, sekitar benda-benda dan buatan manusia. Dan yang ketiga, dunia sekitar masyarakat. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk dari kebudayaan. Kebudayaan manusia yang terkait dengan ilmu dan teknologi pada saat ini telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya.
Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Untuk kesimpulannya, kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan belajar yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat pembahasan tentang landasan pengembangan kurikulum. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di forum GC pada pertemuan kelas pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.